Nah, mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal. Bapak memiliki tentara. Pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Ini kalau saya yang ngomong gitu gimana ya? Kalau saya yang ngomong, Habib Rizik yang ngomong, hapus saja itu beberapa ayat di Injil, di Bible itu hapus itu, karena itu radikal dan teroris itu kira-kira gimana? Terus itu ditutup aja itu ke Yerusalem itu, ndak usah ke Yerusalem, ngapain bikin kayak Israel aja, ndak ada gitu-gitu itu. Seandainya saya yang ngomong gitu gimana kira-kira? Denny Siregar dan konco-konconya, Abu Janda dan konco-konconya, rezim ya, dan para kroni-kroni biadabnya itu gimana kira-kira? Kalau saya ngomong di Injil itu dihapus aja itu firman-firman Tuhan itu, hapus, revisi aja itu hanya akan melahirkan teroris-teroris tuh, gereja-gereja itu apa itu. Kalau saya ngomong begitu gimana kira-kira? Habib Rizik ngomong begitu gimana? Saya nggak tahu nih sekarang posisi orang ini di mana. Saya dengar di Amerika, saya dengar di luar negeri, apa di Indonesia gitu. Gimana ini umat Islam ini? Gimana ini orang ini? Ini kan menurut saya ini udah nggak usah ngaling-ngaling, blok kosuto aja. Ini kan apa ini? Menebar kebencian, menebar hoax, radikal, intoleran orang ini. Gimana ini? Apa nggak ada satu polisi pun yang baik? Apa nggak ada satu jaksa pun yang baik? Apa nggak ada satu satu hakim pun yang baik? Apa nggak ada satu pun instrumen hukum yang beragama Islam yang tersinggung dengan orang ini gitu loh, terus bikin satu keputusan gitu, apa ditangkep atau gimana, atau dipancung atau gimana, kayak potong lidahnya atau gimana, kayak apa nggak ada ini. Ini kan apa umat Islam ini gimana ini? Jujur kalau saya di samping apa ya, keterbatasan ya, nggak ada. Ini gimana yang punya kemampuan itu loh, dia sudah menghina Islam secara keseluruhan. Nggak usah haji itu, ngapain haji, bikin Mekah kaya aja, haram haji. Nah, kan secara internasional dia sudah menghina, melecehkan haji, melecehkan Mekah ya, kota yang karomah. Terus hapus saja itu 300 ayat di Al-Quran. Nah, dia sudah berani melecehkan Quran, menista Quran, suruh hapus, suruh revisi. Ini gimana ini? Coba. Terus pesantren, ini pesantren hanya akan melahirkan teroris ya. Ini dia sudah menghina pesantren. Sampai kapan ini loh? Sampai kapan Indonesia ini? Ya saya tahu jawabannya sih, saya tahu. Nggak lama lagi Gunung Semeru sudah, ya Palu sudah, Aceh sudah. Jadi memang tidak ada taubatnya, tidak ada takutnya, memang tidak ada kapoknya, tidak ada mengambil pelajaran.
terjadi, ya berarti kurang dahsyat. Bagaimana lagi? Ya kita tunggu saja. Kan orang-orang seperti ini kan hanya akan mengundang aja, mempercepat aja azab ini. Cuma saya nggak bicara azab ini, saya bicara gimana ini hukum ini. Kalau saya nggak salah dicarikan pasal-pasal, saya nggak salah dipaksa untuk salah, divonis salah, ditangkap, dijemput di rumah kayak teroris. Ini kan sudah nyata ini, nebar hoax-nya nyata, nebar kebenciannya nyata. Kalau saya malu jadi menak, saya malu jadi banser, jadi menak. Kalau hanya dipuji-puji orang seperti ini, ya, dipuji-puji seorang pendeta yang seperti ini, malu saya. Sebentar saudaraku ya, ini otakku ini udah nggak bisa fokus. Mulut ini rasanya dah mau mesuh tok ae ya. Ngeliat fotonya aja kudu banting handphone aja ini. Allahu Akbar. Ya, jadi ya nggak apa-apa sih, kita harus siap ya, kita harus siap dari sekarang, siap mental, siap SDM, siap sarana dan prasarana. Ya, sudah terjadi, sudah berjalan. Ya, teguran alam, hukuman Allah, ya, apa itu namanya, eksekusi Allah, eksekusi alam itu sudah berlaku, udah berjalan terus. Nah, tapi rupanya manusianya ini masih ketawa ketiwi aja ini. Ini kemusyrikan, kesirikan sudah semakin cetowelewolo di depan mata ini juga. Ada kendi nasional, ada ngumpulkan tanah dan air, macam-macam lah. Ya jadi ingat mobil SMK dulu ya, mobil SMK dulu kan ritualnya disiram air kembang, teman, pecah kendi. Kayaknya sudah jadi budaya Indonesia kayaknya, beli pesawat baru pecah kendi, mobil SMK pecah kendi, meresmikan gedung pecah kendi. Ya, aroma-aroma klinik gitu ya, dukun-dukun, aroma-aroma dukun itu kental sekali. Nah sekarang pindah ibu kota baru, pecah kendi atau kendi nasional atau apalah. Ya monggo kita tunggu, kan waktu ini berjalan ini. Kita tunggulah seminggu, sebulan, kita tunggu. Apa nanti akan menjadi ibu kota gaib kayak SMK, mau ibu kota tanpa wujud, tanpa wujud seperti SMK. Nah makar Allah berjalan ini, tipu muslihat ini berjalan ini. Ya kita tunggu ini, murkanya alam, murkanya Allah ini kita tunggu ini, tidak lama ini, hitung mundur dari sekarang. Imanku mengatakan hitung mundur dari sekarang. Kita lihat ini, kalau investornya pada nggak ada, pada mundur, uangnya nggak ada, apalagi nih. Ditambah dengan ini, ditambah dengan manusia-manusia seperti Saifuddin Ibrahim ini, kita tunggu saja. Insya Allah imanku mengatakan itu, imanku mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi, di laut, di gunung, di mana-mana ini karena ulah-ulah tangan manusia. Nah sekarang ini lagi terjadi lagi nih ayat ini. Hitung mundur. Bismillah. Saya bukan dukun, saya bukan paranormal, saya bukan lagi meramal, saya hanya lagi berhujah berdasarkan ayat yang tersurat, tersirat, ya, berdasarkan feeling, berdasarkan pengalaman, ya, pengalaman hidup, ya berdasarkan rasio juga. Di mana ada ketidakadilan ya pasti datang kehancuran. Di mana ada kemunafikan, kebohongan, kedzaliman ya pasti datang kehancuran. Itu hukum alamnya memang begitu. Udah ya saudaraku ya, saya hanya ngisi waktu. Jadi nanti kita bahas
insya Allah ya dalam waktu besok lah ya, kita bikin konten siapa sebenarnya teroris yang sebenarnya itu siapa, nanti kita bahas. Yang membunuh 6 juta orang, teroris secara universal itu nggak ada hubungannya dengan agama, pokoknya orang bunuh orang itu berarti teroris. Nah, nanti kita bahas ada orang yang membunuh 6 juta orang, 2 juta orang, ratusan juta orang itu ada, nanti kita bahas insya Allah. Baik saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan ya, hanya ngomentari Saifuddin Ibrahim ini. Mohon maaf agak blank otak saya, memang nggak kuat nahan gemuruh dada ini, nggak bisa, ini nggak bisa diampuni, nggak bisa ditoleransi nih. Kalau Anda pendeta waras, kalau Anda pendeta yang normal, kalau Anda pendeta yang baik, kalau Anda pendeta yang memang di dalam hatimu ada Roh Kudus ya, mungkin kalau ada pendeta yang baik, Anda akan mengecam pendeta satu ini. Dan kalau Anda umat Islam yang masih waras, Anda umat Islam yang masih ada iman di dadamu, Anda marah ini, terbakar dadamu nih, lihat orang ini. Dan kalau Anda instrumen hukum, Anda itu penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, apapun, kalau di dadamu ada iman, Anda akan marah, Anda akan menggunakan kekuasaanmu, ya sumber dayamu untuk mengejar orang ini, menangkap orang ini. Ya, kalau enggak ya sudah, biarkan alam yang memutuskan, Allah yang memutuskan. Alam yang mengeksekusi, Allah yang mengeksekusi. Ya siap-siap Anda jadi, ya kita jadi penonton lah, mudah-mudahan kita diselamatkan sama Allah. Mudah-mudahan konten ini menjadi hujahku di hadapan Allah. Ya Allah, aku tidak diam ya Allah, aku bersuara melihat kemungkaran ini ya, aku bersuara ya Allah. Nah, mudah-mudahan ini konten bisa menjadi hujah bahwa aku tidak diam ketika agamaku, Al-Quranku, ya bahkan Ka'bahku dinista seperti ini. Saya sudah berulang kali mengatakan kepada Pak Menteri Agama, dan inilah Menteri Agama yang saya kira Menteri Agama yang toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Nah, mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal. Bapak memiliki tentara. Pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang, karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal, karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau
direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia, ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China, sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka ya kalau sudah kena radikal, itu apa saja yang di depan mereka, mereka labrak, mereka mau menghancurkan dirinya sendiri. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen, nggak mungkin.